Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas tentang penyelesaian numerik persamaan diferensial biasa orde 1 menggunakan jaringan fungsi radial basis atau biasa disebut sebagai RBF yang merupakan singkatan dari radial basis function network. Nah, sebagai contoh kita akan mencari solusi hampiran dari dy dx plus 2y sama dengan 0 untuk x lebih besar 0 dan syarat awal y0 sama dengan 1. Nah, pertama kita gunakan aproksimasi fungsi, yaitu y sama dengan jumlah j sama dengan 1 sampai n wj px, jj, dengan wj adalah koefisien bobot ke j, di mana j ini sama dengan 1 sampai n. Sedangkan pi adalah fungsi basis. Selanjutnya dy dx ini nanti kita hampiri dengan deret, yaitu jumlah j sama dengan 1 sampai n wj px. Px ini menyatakan turunan pi terhadap x dalam kurung x, jj. Nah, berikutnya y sama dengan ini dan dy dx sama dengan itu kita substitusikan pada persamaan satu ini. Jadi dy dx kita ganti dengan ini dan y kita ganti dengan itu, sehingga diperoleh persamaan ini, yaitu jumlah j sama dengan 1 sampai n wj px x jj. Ini pengganti turunan dy dx plus 2 kali jumlah wj px jj untuk j sama dengan 1 sampai n sama dengan 0. Atau karena ini ada wj, kemudian ini juga ada wj, maka persamaan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk jumlah wj dalam kurung px x jj plus 2 px, jj. Jadi rumus jumlah ini berlaku hukum asosiatif. Jadi bisa dikumpulkan px plus 2p dalam satu jumlahan. Nah, kemudian supaya lebih mudah penulisannya, yang ada dalam kurung ini akan kita misalkan sebagai pi besar, yaitu pi besar x, jj sama dengan px plus 2pi. Nah, sehingga persamaan 4 ini selanjutnya akan kita tulis sebagai jumlah wj pi besar x jj sama dengan 0, dengan pi besar ini sama dengan itu. Kemudian syarat awal, yaitu y0 sama dengan 1. Nah, ini akan kita hampiri dengan rumusnya ini, dengan mengganti x-nya dengan 0. Nah, sehingga diperolehlah jumlah wj pi0 jj sama dengan 1. Jadi persamaan 6 ini dari syarat awal 2. Kemudian kalau x-nya kita diskretkan, jadi domainnya belum kita sebutkan x dari berapa sampai berapa, tetapi x-nya mulai 0, dengan 0 itu di syarat awal dan berlaku untuk x lebih besar 0. Nah, namun secara numerik kita harus memberikan domainnya supaya nanti ketika disimulasikan itu programnya bisa berhenti. Nah, di sini x-nya kita diskretkan menjadi x1 sebagai x awal, kemudian x2, x3 sampai xm, dengan xm ini sebagai x terakhir. Nah, kalau titik-titik ini kita terapkan pada persamaan yang kita peroleh dengan melakukan hampiran menggunakan jaringan fungsi radial basis yang ada di persamaan 6,
dan juga persamaan 5, maka dapat diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. Yang pertama ini dari syarat awal, yaitu jumlah WJ P0 JJ, karena X awalnya atau X1-nya sama dengan 0, di sini kita tulis langsung X1 sama dengan 0, jadi P0. Kemudian untuk X2 itu kita substitusikan di persamaan ini, maka diperoleh persamaan yang kedua. Kemudian untuk X3 menghasilkan persamaan ini, dan XM menghasilkan persamaan itu. Jadi di sini akan diperoleh sejumlah M persamaan, yaitu mulai X1 sama dengan 0, X2, X3, XM. Berapa nilai X2, X3 sampai XM-nya tergantung delta X yang kita gunakan. Nah, lambang jumlah begini kalau diuraikan akan menjadi seperti itu. Jadi jumlah WJ P0 JJ bisa kita tuliskan ke dalam bentuk W1 P0 J1 plus W2 P0 J2 plus W3 P0 J3 plus titik-titik plus WN P0 JN sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua kita uraikan menjadi ini. Persamaan ketiga kita uraikan menjadi itu, sampai pada persamaan terakhir untuk X sama dengan XM kita uraikan menjadi ini. Nah, sampai di sini kita mempunyai sejumlah M persamaan linear dengan sebanyak N variabel yang tak diketahui, yaitu W1, W2, W3 sampai Wn. Sedangkan P ini adalah suatu fungsi yang jika X-nya sama C-nya kita substitusikan, maka P ini akan bernilai real. Nah, sehingga nanti akan diperoleh sebuah nilai untuk P0 C1, kemudian nilai untuk P0 C2, nilai untuk Px2 C1, nilai untuk Px1 C1, dan seterusnya. Sedangkan W1, W2, W3, sampai Wn ini yang akan kita cari nilainya. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan matrik berikut. Jadi variabel yang akan dicari atau yang belum diketahui yaitu W1, W2, W3 sampai Wn kita tuliskan ke dalam bentuk vektor W, kemudian nilai-nilai P dan P besar ini kita tuliskan ke dalam bentuk matrik A yang berukuran M baris kali N kolom. Kemudian ruas kanannya kita tuliskan sebagai vektor B. Jadi matrik A dikalikan dengan W sama dengan B. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai W1, W2, W3 sampai Wn bisa kita lakukan dengan cara menyelesaikan persamaan matrik A dikali W sama dengan B, yaitu jika M sama dengan N, maka W dapat diperoleh dari A inverse dikali dengan B. Artinya, kalau M-nya sama dengan N, maka matrik A itu ukurannya akan square. Sedangkan, jika M-nya lebih besar N, atau barisnya lebih banyak dibandingkan dengan kolomnya, maka W bisa kita peroleh dengan cara menggunakan metode least square. Atau kalau di dalam bentuk perkalian matrik adalah A transpose dikali A diinverskan dikalikan dengan A transpose dikali B. Nah, ini tak lain adalah rumus yang diperoleh dengan menggunakan metode least square. Selanjutnya, P pada persamaan-persamaan yang telah kita bahas di atas, di sini kita definisikan sebagai akar
X min CJ kuadrat plus A. Nah, ini disebut sebagai fungsi multikuadrik. Sedangkan Px, yaitu turunan Pi terhadap X, adalah X dikurang CJ per akar X min CJ kuadrat plus A. Jadi, persamaan ini diperoleh dengan cara menurunkan persamaan ini terhadap X satu kali. Nah, kemudian A ini apa? A adalah varian dari C. Nah, kemudian lanjut, apa C? C adalah titik-titik pusat yang nanti bisa diperoleh dari X. X apa? X adalah domain dari persamaan diferensial yang kita selesaikan. Nah, kemudian untuk mensimulasikan, nanti kita akan membandingkan hasilnya dengan solusi eksak dari persamaan diferensial yang kita bahas ini dengan solusi hampiran yang kita peroleh dengan menggunakan jaringan fungsi radial basis. Nah, baik, kita lanjutkan di simulasi dengan menggunakan program. Nah, pertama, untuk fungsi basis ini, yaitu fungsi multikuadrik, dapat kita tuliskan ke dalam bentuk function di program MATLAB sebagai berikut. Nah, fungsi multikuadrik tadi, jadi akar X dikurangi CJ kuadrat plus A, kita tuliskan ke dalam bentuk function seperti ini. Nah, kemudian turunannya yaitu min 2 CJ min 2 XI per 2. Nah, kalau di persamaan yang kita definisikan di slide ini nggak ada 2 per 2, karena 2 per 2 berarti sama dengan 1. Nah, di sini tetap kita tulis, tidak kita hilangkan, nanti hasilnya akan sama. Jadi, ini untuk Px, kita namakan fungsinya sebagai mqx. Mq itu untuk menyatakan fungsi multikuadrik, kemudian untuk Pi-nya kita tulis sebagai fungsi mq. Nah, selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial tadi, akan kita coba domainnya, yaitu untuk X sama dengan 0, dx sampai 1. Nah, pertama kita coba dulu untuk X yang agak besar, yaitu di sini kita definisikan aja dx sama dengan 0,2 X-nya adalah 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Nah, kemudian kita definisikan C. C kita buat sama dulu dengan X. Jadi itu C-nya, ini X-nya. Nah, kemudian tadi kita punya fungsi multikuadriknya. Nah, sekarang kita coba apakah sudah bisa dipakai. Nah, kalau sudah bisa tampil di sini, artinya ini siap dipakai. Sekarang coba kita masukkan aja H sama dengan mq X, C. Hasilnya adalah matriks H yang berukuran barisnya sama dengan kolomnya. Jadi kalau matriks, kalau X-nya ukurannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka H ini berukuran 6 kali 6. Nah, selanjutnya kita definisikan aja hanya di sini H sama dengan mq X, C. Ini untuk mendefinisikan fungsi mq. Jadi mq pi di sini ya, yang saya maksud, jadi untuk mendefinisikan pi. Kemudian untuk Px-nya, untuk Px kita tuliskan aja sebagai Hx. Untuk menunjukkan turunan Pi terhadap X, kita namakan fungsinya tadi mqx X, C. Jadi di sini Hx mewakili Px, mewakili ini, kemudian H itu mewakili Pi. Nah, kemudian di persamaan diferensialnya tadi,
Nah, ini ada pi besar. Nah, kita balik ke sini. Jadi ini kan ada pi x plus 2pi. Pi x plus 2pi. Nah, ini kita tuliskan aja sebagai ini. Kita definisikan dulu matrik A. Jadi A itu ukurannya sama dengan ukuran dari H. Jadi kita tulis dulu M-nya sama dengan length X, kemudian N sama dengan length C. Nah, selanjutnya ukuran matrik A adalah M kali N terus M, N. Nah, kalau kita perhatikan matrik yang sudah kita definisikan tadi, nah di sini matrik A ini baris pertama adalah pi kecil 0. Nah, kalau pi biasa begini, ini di programnya berarti sama dengan H. Maka A baris pertama untuk semua kolom itu sama dengan H baris pertama untuk semua kolom. Nah, sekarang kita lihat A. Jadi baris pertama udah terisi. Kemudian A baris kedua sampai baris terakhir, yaitu baris ke M. Kemudian untuk semua kolom, berarti kita kasih tanda titik 2. Sama dengan HX 2 sampai M untuk semua kolom ditambah 2 kali H 2 sampai M barisnya, kemudian kolomnya semuanya. Nah, maka akan kita peroleh matrik A sebagaimana berikut. Nah, sampai sini yang belum kita definisikan adalah matrik B-nya. Nah, kalau kita perhatikan persamaan matrik ini, ukuran A adalah M kali N, kemudian W-nya ukurannya N kali 1, kemudian matrik B ukurannya barisnya sama dengan M. Isinya, kecuali baris ke-1 atau pertama 0. Jadi, kita definisikan B ukurannya adalah barisnya M, kolomnya 1. Nah, kemudian B isinya selain baris pertama isinya 0. Nah, sementara B ini masih 0 isinya, sehingga kalau baris pertama tinggal diganti aja B1 sama dengan 0. Kita lihat hasilnya, maaf 1 ya. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya, jadi kita cari W. Nah, di sini mudah aja untuk mencari W. Jadi kalau W sama dengan, karena A-nya square, jadi size A 6 kali 6, maka W sama dengan inverse dari A kali B. Nah, maka didapat itu. Nah, cara lain untuk menggunakan ini adalah kalau di MATLAB pakai W sama dengan A backslash B. Nah, hasilnya sama. Oke. Nah, oke. Lebih simpelnya kita tulis saja A backslash B. Oke, sampai di sini kita sudah punya W-nya. Oh, maaf, W besar ya. Oke, itu W-nya. Nah, selanjutnya mencari solusi hampirannya. Jadi, kalau kita udah dapat W-nya, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi hampiran. Solusi hampirannya apa? Seperti di pemisalan di awal, jadi Y sama dengan jumlah WJ dikali dengan PXJJ untuk J sama dengan 1 sampai N. Nah, ini kalau dalam bentuk matrik itu sama dengan, kita misalkan aja Y kecil itu sebagai solusi hampirannya, maka hasilnya adalah
tinggal kalikan antara H dengan W. Nah, maka kita dapat solusi hampirannya itu. Nah, sekarang coba kita cek, kita bandingkan dengan solusi eksaknya. Nah, di sini kita definisikan solusi eksaknya sebagai Y besar. Y besar sama dengan X. Dan fungsi untuk solusi eksaknya adalah eksponen min 2X. Eksponen min 2 bintang X. Ini solusi eksaknya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan solusi hampirannya. Jadi kalau Y kecil ini berarti hampiran, dengan Y besar berarti YX. Nah, itu solusi eksaknya. Nah, cuman kalau ingin terlihat sama-sama sebagai vektor baris, ya kita tulis begini. Y, kemudian Y, X. Kita kasih tanda untuk mentranspos. Nah, yang kiri ini hampiran, yang kanan eksak. Nah, sekarang coba kita bandingkan hasilnya ke dalam bentuk plot. Jadi kita gunakan fungsi plot X, Y, kita kasih warna merah, itu sebagai gambar dari solusi hampiran, kemudian X, Y besar, dalam kurung X, ini sebagai solusi eksak, kita kasih warna biru. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini ada perbedaan. Supaya terlihat ada titiknya, jadi titik-titiknya. Nah, maaf, kita kasih titik sama garis. Biar lebih besar kasih huruf O. Oke, yang merah ini hampiran, yang biru eksak. Biar ada keterangan, kita tambahkan Legend, yaitu hampiran, kemudian eksak. Oke. Kenapa nggak keluar? Legend, hampiran, sama eksak. Nah, ini udah keluar. Jadi yang merah ada bulatnya hampiran, yang biru eksak. Ini kalau kita gunakan dx-nya 0,2. Nah, errornya gimana? Error bisa diperoleh dengan cara error. Nah, di sini kita coba gunakan error mutlak aja, tinggal mengurangkan antara Y dengan Y besar X. Nah, itu errornya. Nah, kalau mau digambar, kita gambar aja di figur 2. Figur 2, CLF, plot, X, R. Nah, ini gambarnya tidak peraturan karena ini tadi harusnya kita kasih transpose. Oke, nah ini errornya maksimum di ya kurang dari 0,014. Sedangkan ini perbandingan antara eksak dengan error. Nah, kita coba satu lagi, yaitu delta X-nya kita ganti dengan 0,1. Nah, errornya sekarang maksimumnya adalah 9 kali 10 pangkat min 3. Ini mengecil, cuman nggak terlalu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba C-nya ini ukurannya tidak sama dengan X, tetapi C-nya lebih sedikit dari X. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh, jadi kalau X-nya, nah panjangan ya, jadi kalau ini, kita ambil contoh yang 0,2 dulu. 0,2. Nah, X-nya ini, C-nya itu berarti sama. Nah, sekarang kita coba, kalau X-nya ukurannya adalah M, ukuran banyaknya X sama dengan. Nah, sekarang kita coba kurangi ukuran dari C.
Jadi C kita definisikan sebagai lin space 0,1 sampai M-1. Nah, jadi kita buat ukuran dari C ini lebih sedikit 1. Nah, kemudian jadi di sini kita buat begini. Oke. Nah, F5. Nah, ini tingginya 0,035, maksimum errornya. Ini ya, ini ada sedikit perbedaan di sini. Nah, di sini oke, tidak terlalu berbeda, tetapi ininya yang menjadi di awal-awal udah ada kelihatan yang tidak sama. Nah, jadi X-nya ini, kemudian C-nya itu, jadi C-nya lebih sedikit. Nah, kalau kita perkecil dx-nya menjadi 0,1, kira-kira hasilnya 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi kalau kita ingat yang tadi, kalau X-nya sama dengan C-nya, tadi maksimum 9 kali 10 pangkat min 3. Nah, berarti ini menjadi lebih kecil. Jadi kalau panjang dari C itu kurang dari panjang dari X, ternyata hasilnya errornya lebih kecil. Nah, jadi kalau pusatnya menjadi lebih sedikit, ternyata errornya juga menjadi lebih kecil. Nah, kita coba kurangi satu lagi. Apakah kira-kira hasilnya menjadi semakin baik? Oh, ternyata errornya membesar. Nah, coba kalau ini tidak 0,1 tapi 0,05. Ya, mestinya kalau delta X-nya diperkecil, maka hasilnya akan menjadi semakin baik atau errornya semakin kecil. Nah, ini 5 kali 10 pangkat min 4. Itu kalau ukuran C-nya sama dengan M dikurangi 2. Kita kembalikan dikurangi 1. Nah, 3,5 kali 10 pangkat min 4. Jadi relatif kecil. Bagaimana kalau sekarang kita buat sama lagi. Jadi ukuran dari C sama dengan ukuran dari X. Nah, ingat ya. Jadi kalau banyaknya C itu kurang dari banyaknya X, begini, sekarang kita buat sama. Ternyata lebih kecil yang ukuran C-nya itu kurang dari X. Nah, baik, demikian cara mencari solusi persamaan diferensial biasa orde 1 dengan menggunakan jaringan fungsi radial basis. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.